Halo Subis, kembali lagi dengan gue Fata Afif Devolo di channel gue. Just like Hello, what's up guys? Apa kabar kalian semua? Apa semua menjalankan aktivitas kalian masing-masing dimanapun kalian berada. Oke guys, sebelum kita mulai ini masih lancar kan puasanya? Bagaimana karantina day? Nggak bisa hitung lagi, udah sekitar 2 bulanan ya, 2 bulan hampir nyampe 3 bulan lah kita berkarantina di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau masih ada yang buat keluar buat kerja, tetap semangat, jaga kesehatan juga ya. Ya gue juga pribadi udah karantina sekitar udah bosen lah, sampai lebahan mulu bosen lah ya. Intinya tetap semangat, jangan sampai batal puasanya karena sekarang sudah masuk Ramadan day, sekitar day 20-an lah ya, 20 atau 21 gitu gue lupa. Nah, udah sekitar seminggu lebih lagi kita sudah berpisah dengan Ramadan lagi. Mari kita maksimalkan pahala kita di bulan suci Ramadan ini, karena kita belum tentu bertemu dengan Ramadan berikutnya. Oke, semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini gua bakal membuat suatu konten lagi, yaitu gue beri nama konten ini adalah kepo-kepo K-pop. Waduh, apa sih kepo-kepo K-pop? Nah, jadi kepo-kepo K-pop itu gua bakal memberi penjelasan girl group ataupun boy group dari Korea, tapi gak bakal gue ceritain dari debutnya, maksudnya dari debutnya mereka ngapain aja gak bakal gue ceritain, tapi gue bakal kayak lebih ke anggotanya. Jadi gue bakal mengenalkan kepada kalian anggota-anggota dari girl group maupun boy group ya. Jadi nanti gue bakal kenalin kalian, misalnya gue bakal ngenalin si A, nanti gue bakal ngejelasin dulu si A itu dari agensi apa, terus si agensi itu kayak gimana, terus debutnya kapan, terus MV debutnya tuh apa. Habis itu langsung masuk ke profil anggota girl groupnya, dan gue bakal menjelaskan 3 fakta-fakta menarik tentang dia, 3-5 lah yang secukupnya aja karena durasi pak. Oke, sebelum mulai jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share ke teman-teman kalian, agar jika ada teman-teman kalian yang pengen ngepoin girl group ini ataupun boy group ini, nanti kalian tinggal share aja. Mudah-mudahan gue tetap semangat dan subscribe kalian itu berharga buat gue. Oke, kita mulai saja. Kepo-kepo K-pop episode pertama gue bakal menjelaskan kepada kalian adalah salah satu girl group favorit gue, bisa disebut dengan G-Friend atau nama lainnya Yoja Chingu. Nah, di Indonesia biasa dipanggilnya G-Friend, bisa dipanggil G-Friend, di internasional juga kebiasaan manggil G-Friend, tapi ketika di Korea dia itu namanya lain, yaitu adalah Yoja Chingu. Nah, Yoja Chingu itu artinya tuh G-Friend. Enggak. Jadi G-Friend itu artinya kan pacar perempuan. Nah, pacar perempuan di dalam bahasa Inggris artinya girlfriend. Kalau di Korea namanya Yoja Chingu, dan kalau pacar laki-laki namanya Namja Chingu. Itulah intinya. Jadi kalau di fanchan itu kayak meneriak-neriakan nama anggota. Kalau di G-Friend itu kayak gini, misalnya Kim Sojung, Jung Yerin, Jung Eunbi, Choi Yuna, Hwang Eunbi, Kim Yewon, Yoja Chingu. Bukan Kim Yewon G-Friend, bukan, tapi Yoja Chingu. Biasakan manggil G-Friend itu Yoja Chingu, oke? Nah, G-Friend ini dia itu berdiri pada tanggal 15 Januari 2015. Itu mengeluarkan MV debutnya, dan mereka melaksanakan debut stage-nya itu tanggal 16 Januari 2015 ya. Dan agensi G-Friend ini dia itu kayak dimulai dari nol cuy. Agensi G-Friend ini, agensinya namanya Sound Music. Dia itu bukan termasuk Big Three, bukan masuk agensi-agensi yang terkenal. Kan agensi yang terkenal tuh ada banyak tuh. Misalnya Big Three, ada YG, SM, sama JYP. YG, SM, sama JYP. Terus juga ada agensi-agensi terkenal, contohnya Cube Entertainment, ada Pledis, ada Starship, ada VNC, ada Loen, dan lain sebagainya. Itu banyak banget agensi terkenal. Tapi G-Friend ini dibuatnya nggak dari agensi-agensi itu, dia dari nol, dari agensi yang baru dibuat
banget dari agensi yang tidak dikenal sama mata orang. Ya tidak dikenal dari orang-orang tidak kenal apa sih sound musik itu, apa sih kok ada nama agensi ada namanya sound musik. Enggak. Jadi kayak gitu Gfriend itu dibuatnya dari nol banget. Dari nol. Jadi dia itu dulu tuh nothing sampai sekarang tuh something. Nah, sekarang tuh orang-orang pada tahu cuy. Yo Jacing tuh pada tahu. Oke, MV debutnya dia yaitu Glass Beat, dan besoknya dia langsung melakukan debut stage tanggal 16 Januari 2015. Oke, itu asal mulanya Gfriend ya. Nah, sekarang kita masuk ke anggota-anggotanya. Anggota Gfriend tuh ada sekitar 6 orang. Ingat ya, anggota Gfriend tuh ada 6 orang. Nggak 7, nggak 8, nggak 9, nggak 10. Dikit loh anggota Gfriend. Ada 6 orang dibandingin grup yang lain. Dan gampang banget dihafalnya, serius. Oke, anggota pertama Gfriend yang itu Kim Sojung, atau bisa disebut dengan Sowon lah, bahasa akrab, lebih akrab kita sebut itu para buddy. Nah, para buddy ini adalah fan clubnya Gfriend, karena ya Gfriend nentuin buddy itu artinya teman. Berarti yang fansin Gfriend tidak bisa jauh-jauh, tidak bisa nganggap pacar, tidak bisa nganggap suami, karena terpaku dari buddy, yaitu teman. Oke, anggota pertama tadi adalah Kim Sojung, atau bisa dipanggil dengan Sowon. Nah, Sowon ini dia itu lahir 7 Desember 1995. Dia itu juga memiliki tinggi 172 cm. Dia termaksud orang yang sering makan tiang karena tingginya banget dari semua anggota Gfriend, dia paling tertinggi. Tapi anggota Gfriend juga pada tinggi-tinggi banget lah. Anggota Gfriend pada tinggi-tinggi banget. Atau makanya makan tiang kali ini. Sowon tinggi banget sumpah. Nah, kalau kalian pengen nyari Sowon itu, cari aja paling tinggi cuy. Paling tinggi di grupnya itu adalah Sowon gitu aja dah ya. Posisi dia itu adalah leader. Tadi kan gue bilang ketua gengnya, ketua organisasinya Sowon namanya, leadernya Gfriend. Nah, gue bakal membacakan 3 fakta-fakta tentang Gfriend. Fakta pertama, Sowon itu lulusan Halim Art School ya. Sowon itu lulusan Halim Art School. Nah, yang nggak tahu Halim Art School itu salah satu sekolah terbagus, salah satu sekolah ternama di Korea. Nah, salah satu idol K-pop yang pernah sekolah di Halim Art School yaitu Taemin Shiny. Dia dulu pernah sekolah di Halim Art School. Nah, itu fakta pertama buat Sowon. Fakta kedua, Sowon merupakan trainee di DSP Media. Nggak tahu agensi DSP Media? Agensinya Card dan juga April. Makanya dia deket sama anggota Card dan juga deket sama anggota April, karena ya dia tahu lah, dia kenal anggota Card juga, anggota April juga kenal. Fakta yang ketiga, Sowon itu adalah ibu di grupnya. Jadi kalau misalnya ngelihat variety show-nya Gfriend, itu Sowon itu bener-bener menggambarkan sosoknya menjadi seorang ibu. Pertama, member Gfriend-nya lagi lapar, dia suapin, dia nyiapin. Terus lagi ada yang kenapa-napa, Sowon yang langsung turun tangan. Nah, itu membuktikan Sowon itu merupakan ibu di grupnya. Mungkin juga karena dia yang paling tertua. Nah, itu untuk member pertama. Ya, ingat, Sowon adalah member pertama Gfriend karena dia leader. Yang kedua ada Jung Yerin, atau bisa lebih akrab dipanggil Yerin. Nah, Yerin ini lahir pada tanggal 19 Agustus 1996. Kalau Sowon kan sekitar 24 tahun, dia beda setahun ya, 23, masalah Sowon 25, dia 24 lah ya. Gue nggak ngitungnya juga. Nah, dia lahir di Incheon. Incheon itu tepatnya ya di Bandara Incheon kali dia. Terus posisi dia vokal dan juga visual. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi, Gfriend itu semuanya visual cuy. Dari Sowon sampai member termuda si Umji itu semuanya visual cuy. Gfriend tuh visualnya udah nggak ada obat sekarang cuy. Jadi menurut gue, tapi di orang-orang bilang visualnya itu si Yerin. Kebanyakan orang bilang visualnya si Yerin. Tapi kan kalau menurut gue pribadi, semua
member Gfriend adalah visual. Dan tingginya itu 1680 cm. Biasa kalau misalnya mau nyari Yerin itu biasanya dia itu berdirinya ketika foto grup nih. Karena Yerin tuh mukanya kayak Barbie cuy. Mukanya agak Barbie, udah matanya juga agak sipit lah. Kalau misalnya mau nyari Yerin tuh ya kayak dia itu selalu ketika foto kayak foto grup gitu selalu entah itu di sebelahnya Sowon, entah itu juga di sebelahnya Shinbi. Kebanyakan di situ ya. Kebanyakan di situ. Nah, cari aja yang mukanya Yerin lah. Oke, faktanya Yerin. Pertama, Yerin merupakan lulusannya SOPA. SOPA ini adalah sekolah artis ya, karena sekolah ini banyak banget artis yang bersekolah di sana cuy. Artis banyak yang sekolah di sana. Contohnya, salah satu contohnya ada Kai EXO, dia itu lulusan SOPA ya. Kai EXO lulusan SOPA. Terus juga ada si Oh Sehun dan juga Lee Hai, dia juga bersekolah di SOPA ya. Jadi SOPA itu sekolah artis lah biasa. Karena kebanyakan artis yang bersekolah di sana, banyak banget artis sekolah di sana. Kalau nggak salah si Yujin juga masih sekolah di sana kan ya. Fakta yang kedua, Yerin merupakan mantan trainee di Fantagio Entertainment. Nah, Fantagio Entertainment ini merupakan entertainment ternama karena di dalamnya ada artis-artis kayak Astro dan Weki Meki ya. Terus juga ada Hello Venus. Itu merupakan agensi yang sangat terkenal juga. Terus fakta yang ketiga, Yerin muncul di MV MND dengan judulnya I Wish. Nah, di sini dia artis di MV-nya ya. Waktu itu fitnya MND itu kan kalau nggak salah Hechul ya, Hechul. Nah, dia muncul di MV-nya MND I Wish. Kalau kalian tidak tahu MND I Wish itu, kalian searching aja langsung. Kalau kalian nggak tahu MND dengan judul I Wish, kalian searching aja di Google, nanti bakal langsung ketemu kok. Judulnya I Wish. Nah, member ketiga ini dia itu si Barbie imut, atau bisa disebut juga biasa juta umat, karena menurut gue kebanyakan orang yang kenal Gfriend itu bermula dari NH, karena ya parah cuy visualnya si Barbie cute ini. Yaitu adalah Jung Eunbi, atau biasa disapa dengan akrab adalah Eunha ya. Dia salah satu member terimut, member yang bikin ketika Agio fanboy pada lemah. Sebenarnya semua bikin lemah sih. Ini member yang kurang ajar. Karena biasa banyak banget, maka disebutnya biasa juta umat. Oke, dia tanggal lahirnya 30 Mei 1997. Muka 97, lahir 97 kok muka kayak 2000. Ya, umur sekitar ya 23 atau 24 lah, tergantung yang atasnya kan beda setahun lah ya. Berarti 30 Mei, sebentar lagi dia ulang tahun ya. Dia posisinya itu adalah lead vokal ya, lead vokal dan juga dancer. Visual juga lah. Tapi dia itu lebih kebanyak lead vokal sekarang, lead vokal. Tinggi dia adalah 163 cm dan dia merupakan member terpendek di Gfriend. Bayangin, Eunha aja 163 cm tingginya cuy. Set. Itu termasuk tinggi cuy, 163 teh. Kenapa dia bilang pendek? Karena ya dia itu ya di sejajarinya juga sama member Gfriend cuy, yang makan tiang semua. Makanya dia kelihatan pendek. Oke, itu ya Eunha. Fakta-fakta tentang Eunha. Pertama, Eunha juga merupakan lulusan dari SOPA, berarti bersama si Yerin juga lulusan SOPA. Kedua, si Eunha ini dia dulu mantan trainee-nya Big Hit Entertainment. Kalau nggak salah selama ya setahun atau kurang lebih setahun, nggak lama. Habis itu dia pindah ke CG Entertainment, dia juga merupakan trainee di sana dan selama setahun juga. Wow, setelah dari CG Entertainment baru ke Sound Music dan berarti sama 3 tahun di Sound Music baru menjadi Gfriend. Lama banget ya, berarti trainee itu butuh kayak beberapa tahun baru bisa menjadi idol. Parah cuy. Oke, fakta yang ketiga, dia dan Umji merupakan member terpendek. Nanti juga bakal jelasin ya.
Dia mukanya Anha itu, kalau kalian ingin menghafalkan Anha, mukanya kayak Barbie, dan juga dia itu merupakan member terpendek di GFriend. Oke, sampai situ Anha ya. Paham kan? Paham ya. Itu baru 3 member loh, Jangan di skip loh. Jangan langsung nyari bias. Oke, member keempat kita mempercepat aja karena durasi ya. Member keempat adalah Yuju atau biasa disebut dengan Choi Yuna. Dia lahir pada tanggal 4 Oktober 1997. Lahirnya tahunnya sama dengan Nha. Posisi dia adalah main vokal dan juga dancer. Kebanyakan GFriend itu emang dancer semuanya. Oke, fakta Yuju yang pertama. Yuju pernah mengikuti audisi K-pop Star, tapi dia gagal ketika babak awal. K-pop Star itu kayak semacam variety show-nya Korea ya. Terus yang kedua ya, Yuju merupakan trainee di Low End Entertainment. Bagi kalian yang nggak tahu, Low End Entertainment itu adalah agensinya Neng Jien Ayu. Neng Surgawi Ayu ya. Terus yang ketiga, Yuju juga merupakan lulusan dari SOPA. Banyak banget yang SOPA ya. Dan dia sekelas dengan DK17, Jiho Oh My Girl, dan juga Xiao Cheng Cosmic Girl. Jadi mereka bertiga itu dekat lah. Oke, itu dia fakta dari Yuju. Kemudian Sinbi of GFriend. Sinbi atau biasa disebut dengan Huang Eunbi, biasa panggilan juga biasa akrab kita dipanggil Sinbi. Dia lahir pada 3 Juni 1998. Ya, lahirnya Sinbi tuh masih 98. Sama kayak gua, 21 tahun atau 22 tahun. Cuy, 1998 udah jadi idol. Yang lahir 98 ngapain aja sekarang? Kecilnya udah trainee dia. Kita ngapain? Main gundu. Dia posisinya itu adalah center, vokal, dan juga main dancer. Kenapa center? Karena ya dia main dancer cuy. Kebanyakan yang di center itu emang kebanyakan main dancer ya. Terus tingginya dia 167 cm. Kemudian kita bahas ketiga fakta dari Sinbi. Dia itu mirip dengan mantan personil SNSD Jessica Jung. Kalau bisa sebut Jessica Jung sama Sinbi itu sebagai ibu dan anak, karena mirip parah cuy. Terus fakta yang kedua, Sinbi merupakan lulusan juga dari SOPA ya. Jadi banyak tuh SOPA artis-artis yang di SOPA tuh banyak banget ya. Terus yang ketiga, dia merupakan trainee di Big Hit Entertainment. Jadi Big Hit dan Sound Music itu sebenarnya dia teman baik. Yang punya Big Hit juga Sound Music juga teman baik. Dan Sinbi trainee di sana, dan dia kayak akrab dengan Sojin Nine Muses. Karena ya mereka berdua trainee di sana. Itu dia fakta-fakta dari Sinbi. Kemudian member terakhir yang wajib kalian ketahui adalah bias ultimate saya, maknai of group, yaitu adalah Kim Ye-won, aka bisa disebut juga dengan Umji. Umji dalam bahasa Korea artinya jempol ya. Oke, Umji lahir pada tanggal 19 Agustus 1998. Dia sama persis lahirnya dengan Yerin, cuman beda tahun doang ya. Yerin 96 dan si Umji 1998. Dia posisinya di GFriend adalah sebagai maknai vokal dan juga dancer. Tinggi dia 166 cm, beda 1 meter dengan Sinbi, dan beda 3 meter dengan Anha. Berarti Anha paling pendek lah ya. 3 fakta Kim Ye-won aka Umji. Pertama, dia merupakan lulusan juga dari SOPA. Terus juga kedua, dia menguasai 3 bahasa Korea dengan fasih, bahasa Inggris dengan fasih, dan bahasa Mandarin dasar. Kebanyakan ketika GFriend tampil di luar negeri itu banyak sekali Umji yang sering mengomong bahasa Inggris karena para membernya masih belum fasih bener untuk bahasa Inggris, jadi Umji. Terus yang ketiga adalah bapaknya Umji, seorang CEO. Bapaknya Umji sebagai CEO dari kelompok dokter yang terkenal, dokter gigi yang terkenal, biasa disebut dengan Moa Dentist Group. Jadi yang macam-macam sama bapaknya Umji, yang macam-macam sama Umji dijual loh. Dijual. Umji orang kaya cuy. Dan satu lagi, dia merupakan trainee di Sound Music karena dia asli dari Sound Music. Nah,
Nah itu dia member-member Gfriend, ada beberapa fakta yang bisa gue sebutkan lah. Mudah-mudahan ini membantu kalian penjelasan ini, walaupun ya lama ya, nggak apa-apa lah ya. Nah kali ini gue bakal menyebutkan 5 list lagu yang kalian wajib dengarkan oleh para kalian yang ingin mengepoi Gfriend. Pertama, lagu Mi Gustas Tu, itu lagu yang buat Gfriend viral. Terus kedua, Time for the Moonlight. Terus yang ketiga ada Sunrise. Terus ada Rough dan juga ada Windy Windy. Kenapa gue satu masukin side B? Karena kalian dengerin Windy Windy dan dengerin high note-nya si Yuju, pasti kalian tercengang. Oke, itu saya dari gue, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen di bawah. Gue bakal ngejelasin siapa aja ya. Gue bakal ngejelasin apa selanjutnya untuk kalian semua. Kamsahamnida, bye.